Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam penyembahan terlebih dahulu. Kita akan nyanyikan Haleluya, Haleluya 12 kali. Haleluya, 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 Haleluya.
nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Inilah kerinduan kami Tuhan dan keyakinan kami Tuhan, bahwa hanya nama Yesus yang layak disembah dan disanjung. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Tuhan boleh peliharakan kehidupan kami dan kami boleh merasakan kebaikan Tuhan boleh ada senantiasa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan boleh tetap menuntun langkah hidup kami sehingga kami boleh ada sampai dengan saat ini tanpa kekurangan suatu apapun juga. Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala keterbatasan kami datang kepadamu untuk kami boleh dikuatkan dengan kegiatan ibadah yang kami lakukan dan kami kerjakan pada saat pagi hari ini Tuhan. Juga dengan kebenaran firman Tuhan yang akan Tuhan berikan bagi kami. Kebenaran firman Tuhan itulah yang menjadi suluh dalam hidup kami, yang boleh menuntun kami untuk berjalan hari-hari di depan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan Tuhan akan memimpin ibadah kami ini Tuhan dari awal sampai dengan pada akhirnya. Dan kami percaya dengan kesehatan kami, baik kami yang ada di rumah Tuhan, juga saudara kami yang ada di rumahnya masing-masing. Kami mau meninggikan nama Engkau dengan kesehatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Tuhan, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus begitu baik bagi saudara dan saya, dan biarlah kita boleh tetap menyala-nyala. Roh Tuhan boleh menyala-nyala dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh tetap giat di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Banyak waktu, giatlah dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yuk, mari kita bangkit berdiri ya saudara. Udara panas, mari kita boleh tetap semangat. Menyala-nyala roh dalam hidup kita. Ayo kita nyanyikan pujian ini kembali.
Jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala dan layani. Tak ada banyak waktu. Jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala dan layanilah, dan layani, dan layanilah, dan layani, dan layanilah Tuhan. Haleluya. Kita berdiri ya saudara. Pujian ini mengatakan tidak ada banyak waktu. Giatlah dan jangan lalai. Kita tidak boleh lalai saudara, karena waktu penuaian sebentar lagi. Sebab tujuan kita adalah surgawi. Sebab itu kita boleh katakan kalau tujuan kita adalah surgawi, Allah yang menjadi sumber kekuatan kita. Allah sumber kuatku. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selama. Yesus, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku selama. Yesus, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Kalau pujian ini mengingatkan saudara dan saya, Yesuslah yang menjadi sumber kekuatan kita. Tidak ada yang kita ingini di bumi ini, tapi kita boleh memandang ke depan, memandang kerajaan surga, memandang janji Tuhan bagi saudara dan saya. Sebab itu kita boleh tetap mengandalkan Yesus yang boleh menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Kalau kita percaya kekuatan yang daripada Tuhan ada dalam kehidupan saudara dan saya, biarlah kerinduan kita senantiasa boleh taat akan perintah Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ku taat perintahmu dan kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ku taat perintahmu
yakin Tuhan jawab setiap doaku. Saat perintah-Mu Tuhan pegang setiap firman Tuhan, jadi seluruh kehendak-Mu Kau nyatakan, kemuliaan-Mu taat perintah, taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi seluruh kehendak-Mu Kau nyatakan, kemuliaan-Mu bagiku. Haleluya. Kita akan pujikan ini kembali keluar dari dasar hati kita bahwa kita mau taat perintah Tuhan. Ku taat perintah-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan, untuk kami boleh sabar melakukan perintah Tuhan. Dan kami boleh memiliki keyakinan Tuhan akan menjawab setiap doa dan permohonan kami. Taat perintah-Mu. Perintah-Mu. Inilah kerinduan kami dan doa kami Tuhan. Kami boleh memegang setiap hari kebenaran firman-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Taat perintah-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan. Pegang setiap firman. Waktu dan tempat saya berikan kepada hamba-Nya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah. Terima kasih untuk kehidupan ini. Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan buat kami. Kalau pagi hari ini kami masih berdiri dan masih memuji Engkau, bukan karena kuat gagah kami, karena anugerah-Mu, tengah-tengah yang tidak pasti ini, tapi Engkau masih memberikan kehidupan. Biarlah firman-Mu menjadi memberkati hamba-Mu, memberkati kami semua. Berbicaralah pagi hari ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus berkaryalah, dalam nama Tuhan Yesus kami syukur. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, ya sudah banyak yang ibadah. Kehidupan sudah mulai terjadi. Jadi waktu saya di stasiun, saya bilang kepada pedagang-pedagang yang saya biasa titip motor, saya bilang, kehidupannya sudah mulai, Mas. Biasanya kalau saya titip motor, isinya cuma 10, 15, nggak sampai 20. Biasanya kalau saya titip motor di situ, ratusan. Kemarin saya lihat adalah mungkin lebih dari 50, mungkin sebelah pojok penuh gitu. Saya ke pedagang, Ibu bagaimana Ibu? Alhamdulillah, ada kehidupan Mas. Oh haleluya, saya bilang hati gitu. Masuk stasiun juga selalu Ibu saya tanya, sudah bukan di apa?
dunia apa itu? Dunia nyata, dia bilang ini. Ada acara TV membahaskan dunia roh yang stasiun gede segitu tapi nggak ada orang. Saya pernah naik kereta api, satu gerbong isinya cuma 2 orang. Jadi kayak ya gerbong hantu mungkin, tapi ya enggak juga. Itu ada kehidupan, sudah ada kehidupan. Saya harap kita semua juga tidak lesu dengan kondisi saat ini ya, tetapi tetap kita berharap sama Tuhan. Semua ada pergumulan. Kalau nggak ada pergumulan, lebih baik kita langsung cepat bersama dengan Tuhan. Kita masuk aja, Kak. Oke ya. Saudara, tema kita minggu ini, harusnya kemarin, hidup adalah misi ya. Kalau saudara lihat jalan ini, saudara pernah nggak berhenti di jalan yang kosong sekali lalu saudara duduk? Saya sering. Kalau di Wonosari ke arah pantai itu ada orang sepi sekali, duduk sambil melihat di jalan. Apa yang dalam bayangan saudara itu? Melihat kalau sore itu bagus sekali gitu kan. Apalagi kalau pas pohon kersang itu foto bagus. Mungkin saudara punya pikiran yang, wah, hidup ini ternyata kecil. Gitu. Sudah dipasang, Kak? Oke. Nah, kalau saudara berdiri melihat bintang, waktu zaman kita kecil dulu mungkin kita sering lihat bintang sebelum ada banyak polusi udara ya, gitu ya, bisa kelihatan. Tapi sekarang kita jarang lihat bintang yang bagus. Tetapi kalau di hutan, saya sering di waktu ke Sumbang, itu tuh bintang itu seperti dekat sekali, saking banyaknya sekali. Karena apa? Karena nggak ada polusi, mobil juga jarang, ya. Mobil lewat paling 1-2, setelah 4 jam, 5 jam itu baru mobil ada lewat, gitu kan. Kalau kita jalan sampai 1 jam itu kadang-kadang nggak ada mobil, nggak ada apa, kosong terus itu. Tapi waktu malam bintang itu banyak seperti hampir mendekat dengan kita. Pasti kita bisa punya bayang apa yang ada dalam pemikiran. Begitu indahnya ciptaan Tuhan, begitu ini, begitu indah. Kita bagi anak-anak muda, bagi kita juga dari dewasa mungkin mikir kalau melihat bintang itu wah banyak sekali sambil kita berdoa. Karena saya sering keluar di kantor malam-malam jam 10, jam 11 itu di lapangan voli, saya sambil angkat tangan, Tuhan berkati di sini, berkati kehidupan. Karena saya jalan-jalan di lapangan voli itu sambil lihat, bisa angkat tangan, berkati ini Tuhan, berkati. Sambil kadang-kadang pas terang bulan juga saya berdoa. Kadang ada anak-anak yang nemeni. Ayo Pak Iswa, pasti kalau ini malam keluar kita ikut berdoa kadang-kadang. Sebentar aja, nggak usah lama-lama berdoa. 10 menit, 20 menit berdoa. Mereka ikut. Jalan kemudian. Siapapun kita, saudara. Waktu kita melihat jalan yang terang, kadang kita memikirkan bagaimana jalan kehidupan saya. Waktu kita melihat bintang, kita berpikir, wah begitu bintang luar biasa. Kita membayangkan kehidupan kita mau seperti apa. Kehidupan kita ini di dalam dunia itu adalah sebuah misi. Kehidupan kita dalam dunia ini adalah sebuah perjalanan yang pada akhirnya kita harus menuju ke jalan kemuliaan ini. Siapapun anak muda, engkau yang dewasa, engkau sudah menikah, kehidupan kita ini adalah kehidupan sebuah misi. Tidak ada yang akhirnya di dalam dunia ini yang dapat kita genggam waktu kita meninggal. Tidak ada yang dapat kita banggakan waktu kita meninggal. Tidak ada yang dapat kita nikmati waktu kita meninggal kecuali kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Kadang ada anak bertanya kepada saya, Pak, bagaimana dengan kehidupan ini? Apakah kita boleh kaya? Saya bilang, boleh kaya. Pak, apakah kehidupan ini boleh kaya? Boleh kaya. Siapa yang melarang? Alkitab nggak melarang kita kaya. Tetapi kekayaan kita, kemuliaan, kekayaan kita adalah bagian bagaimana misi Tuhan terhadap kehidupan kita. Kepintaran kita adalah bagaimana misi Tuhan terhadap kehidupan kita.
Apa yang kita miliki, apa yang kita punyai adalah bagian bagaimana misi Tuhan terhadap kehidupan kita. Orang percaya beda dengan orang tidak percaya. Orang-orang dalam dunia ini, orang bisa menikmati segala yang dia punyai. Dia bisa menikmati segala yang dia miliki. Dia bisa berkata, aku punya kekayaan, aku mau punya istri lebih daripada satu nggak masalah. Aku mau gunakan uang saya untuk mabuk nggak masalah. Saya gunakan uang saya untuk pamer nggak masalah. Tetapi kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus, kehidupan kita orang percaya beda dengan kehidupan mereka. Kehidupan kita bagaimana? Seluruh kehidupan kita, apa yang kita mulai miliki, kepikiran kita adalah bagian misi. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Pak, kan saya bukan pendeta, nggak masalah. Saya bukan pelayan Tuhan, nggak masalah. Saya hanya aktivis, saya hanya jemaat, nggak masalah. Saya nggak punya panggilan untuk pelayan Tuhan, tidak masalah. Tetapi ada bagian lain yang Tuhan bisa taruh untuk hidupmu. Ada bagian yang Tuhan bisa taruh untuk kehidupanmu. Bagaimana akhirnya jalan kemuliaan. Engkau bisa memuliakan Tuhan dengan kehidupanmu. Kadang jemaat itu berpikir, kalau saya sudah memberi persembahan, selesai. Saya sudah datang ke gereja, selesai. Tidak. Saya sudah ikut kebaktian, selesai. Tidak. Kadang juga hamba Tuhan juga tidak sungguh-sungguh di dalam mengikuti Tuhan. Pokoknya aktivitas saya sebagai pendeta selesai sudah. Saya sebagai seorang pendeta khotbah selesai sudah. Saya sebagai seorang dosen mengajar sudah selesai. Bukan seperti itu. Kalau kehidupanmu hanya karena tugas menyelesaikan, selesai, nggak enak. Kalau kehidupanmu aku sebagai seorang dosen, sebagai seorang pendeta, aku mengajar, saya berkhotbah, selesai, tidak enak. Kalau kehidupan kita sebagai seorang pekerja, kita selesai pulang kerja capek, lalu mandi terus makan yang pedas, makan bakso berkuah yang segar. Wah, rasanya segar. Bukan seperti itu kehidupan itu. Kalau kehidupan yang seperti sekarang, bayangkan kehidupan seperti itu hanya sementara. Kehidupan seperti itu pada akhirnya saudara waktu menghadapi problem, waktu saudara menghadapi masalah, saudara tidak merasakan kenikmatan, saudara tidak merasa enak. Dunia sepertinya mau runtuh. Tetapi kalau kehidupan kita dengan kita padankan dengan kehidupan misi, yaitu jalan kemuliaan bersama Tuhan, segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita miliki, apa punya kita, yang kita miliki, kalau kita sejalan dengan kemuliaan Tuhan, maka kehidupan ini kehidupan yang penuh sukacita. Kehidupan ini kehidupan yang penuh bagaimana kita berharap kepada Tuhan. Kehidupan ini penuh bagaimana walaupun ada tekanan, ada tantangan, kehidupan ini penuh dengan sukacita. Kehidupan ini bukannya sekedar makan, kerja, lalu menikmati, tidak. Tetapi bagaimana visinya Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita berjalan. Kalau kehidupanmu cuma seperti itu, saudara, nggak enak. Kenapa? Waktu engkau punya masalah, engkau agak gereja. Waktu engkau punya pergumulan, engkau bingung. Waktu engkau diputus pacar, engkau bingung. Baru-baru ini ada berita di teman-teman di NTT itu, seorang anak muda, pemudi, bunuh diri. Masih muda. Bisa terjadi seperti itu. Kehidupan kita bukan, tapi kehidupan kita bagaimana jalan di dalam kemuliaan Tuhan. Hidup ini adalah sebuah misi. Bagaimana kita menjalani hidup ini sebuah misi. Apakah kehidupan kita ini harus ke gereja terus? Tidak. Apakah kehidupan kita harus memberi persembahan kepada Tuhan lebih banyak? Tidak. Apakah kehidupan kita dalam misi adalah kita mau mengabdikan diri kita menjadi anak hamba Tuhan, anak-anak muda? Puji Tuhan. Kita baca Filipi 1 ayat 21 sama Roma 6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara Tuhan, saudara bisa berkata, Pak,
Teks ini karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu untuk pendeta, itu untuk Paulus. Paulus sebagai hamba Tuhan, Paulus sebagai seorang pendeta, Paulus sebagai seorang utusan Injil, Paulus sebagai seorang pengajar, maka layak bahwa Kristus bagiku hidup ini adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi saya bukan pendeta, saya anak muda, saya ibu muda, saya ingin menikmati kehidupan. Saya tidak mau kehidupan saya diganggu oleh karena kebenaran firman Tuhan. Saya mau memuaskan kehidupan saya mau hidup saya ini bebas, tidak seperti yang seperti Alkitab katakan bahwa hidup ini itu adalah karena Kristus dan mati adalah keuntungan. Tidak. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk Paulus, tetapi firman Tuhan juga untuk kita. Bahwa kehidupan kita, hidup kita bisa hidup itu karena Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Kita bisa hidup karena darah Kristus yang mahal. Dan mati adalah keuntungan. Bukan karena mati kita, wah, apa mati keuntungan itu? Kalau dalam konteksnya Paulus, mati adalah keuntungan karena dia sudah percaya Kristus. Karena sebelumnya Paulus adalah seorang penjahat. Dia tidak tahu apa-apa. Tetapi waktu dia mengenal Kristus, dia bisa berkata, mati adalah keuntungan. Demikian hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dan dalam Kristus. Ini visi. Kehidupan kita yang penuh dosa sudah ditebus oleh darah Kristus. Dosa sudah dimatikan. Waktu kita mati bersama, waktu kita dibaptis bersama dengan di dalam nama Tuhan, maka semua dosa-dosa kita dikuburkan. Waktu Kristus bangkit dan waktu kita bangkit daripada baptisan, maka semua dosa kita dikuburkan dan kita memiliki kehidupan yang baru. Dan dalam kehidupan yang baru, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Kehidupan baru kita bukan bagi dunia ini. Kehidupan kita bukan bagi kehidupan kita sendiri, tetapi kehidupan kita adalah bagi Kristus. Apapun profesi. Anak muda, engkau walaupun cantik, engkau walaupun ganteng, walaupun engkau punya uang, hidupmu adalah bagi Kristus. Kalau engkau tidak bisa menjalani kehidupan ini, engkau asal pacaran, engkau asal punya jodoh, kehidupanmu akan mengalami kehidupan yang luar biasa, menderita dalam sepanjang kehidupan. Engkau boleh punya harta, tetapi engkau tidak akan menikmati damai sejahtera. Itu yang menikmati saya Pak Yesua, bukan Pak Yesua. Dan ini hidup saya. Buktinya banyak contoh. Orang-orang yang tidak percaya nikah dengan orang tidak percaya juga kaya enak. Saudara tidak tahu, tidak pernah hidup di dalam. Saudara tidak pernah tahu tentang kehidupan. Artis-artis yang hebat itu yang nikah, saudara tidak tahu dalam kehidupan. Tetapi Alkitab jelas katakan kehidupan kita di dalam ada kehidupan. Alkitab mengatakan kehidupan kita adalah bagi Allah. Kehidupan kita bagi Kristus Yesus. Alkitab juga katakan bahwa kehidupan kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kehidupan kita juga dikatakan bahwa kebahagiaan itu adalah sumbernya Kristus. Pengharapan kita adalah Kristus. Tetapi bagaimana kita menjalani misi hidup kita? Bagaimana kehidupan kita bisa hidup kita memuliakan Tuhan? Waktu masa muda kita bisa memuliakan Tuhan. Dengan kekayaan kita bisa memuliakan Tuhan. Dengan kekuatan kita bisa memuliakan Tuhan. Dengan kepintaran kita bisa memuliakan Tuhan. Akhirnya perjalanan misi kita untuk kemuliaan Kristus, untuk jalan kemuliaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Hidup dalam kasih. Saya bacakan, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah meninggalkan dirinya. Untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yang pertama adalah hidup di dalam kasih. Karena Kristus sudah mengasihi kita. Alkitab ini menerjemahkan persembahan dan korban yang harum. Kematian Kristus di atas kayu salib adalah persembahan. Persembahan apa? Persembahan untuk orang-orang yang berdosa. Persembahan itu apa? Untuk menebus dosa manusia.
Zaman dulu orang kalau menebus dosa mengorbankan persembahan. Untuk menebus salah mengorbankan domba, mengorbankan lembu. Tetapi Kristus mati di atas kayu adalah persembahan yang harum. Korban yang harum. Kasihnya Kristus adalah korban yang harum dalam hidup kita. Saudara Tuhan, dengan penyakit corona, dengan virus corona, seluruh dunia, seluruh tokoh agama apapun mempertanyakan dan menafsirkan macam-macam. Corona ini adalah ujian dari Tuhan. Ini adalah ini. Macam. Dan bahkan corona ini ada orang bilang setan, ada yang bilang akan meruntuhkan. Bagi saya nggak masalah. Mau apa? Nggak masalah. Kenapa? Karena bagi saya dalam Kristus Yesus, apapun situasi dalam dunia ini tidak akan menghilangkan kasih Kristus, tidak akan menghilangkan bagaimana korban Kristus di atas kayu salib mengasihi kehidupan kita. Justru pengorbanan kayu di atas kayu salib menggenapi kehidupan kita di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi yang susah. Tetapi di dalam Kristus kita boleh mempunyai penebus yang ajaib. Tetapi justru karena itu aku dikasih agar dalam diriku sebagai orang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabaran. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepada dan mendapat. Ini visinya. Dia merasa hidupnya paling berdosa, tetapi dia katakan hidupnya dan hiduplah di dalam kasih sebagai Kristus. Tetapi juga dia mengatakan, tetapi justru karena dia dikasih Allah, justru karena dia dikasih oleh Tuhan Yesus, dia dulu pengkhianati Tuhan Yesus, dulu yang membunuh pengikut Tuhan Yesus. Justru Tuhan menunjukkan kasihnya dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat. Akhirnya Paulus menjadi misi yang luar biasa. Akhirnya Paulus menjadi utusan Injil dalam hidupnya dia. Karena dia mengasihi Tuhan. Karena kasihnya dia kepada Tuhan. Dan juga karena kasih Tuhan sudah mengasihi kehidupan dia sendiri. Akhirnya dia menjadi misi utusan Tuhan. Untuk apa? Melalui kehidupan Paulus. Melalui pengajaran Paulus. Banyak orang akhirnya dimenangkan untuk percaya kepada Kristus. Kita kadang-kadang berbicara terlalu jauh soal kasih. Kadang kita berbicara terlalu jauh bagaimana kita bisa mengasihi. Tetapi juga kadang-kadang kita terlalu menuntut. Kasih itu harus hadir setiap waktu. Kasih harus seperti ini. Kadang seorang anak menuntut kamu mengasihi, saya harus lengkapi semua. Tidak. Kamu harus lengkapi, minta uang untuk beli pulsa kasih, minta handphone baru dikasih. Itu mungkin bukan kasih, justru itu kadang-kadang mencuri. Enggak dikasih, anaknya mutung, enggak pulang-pulang. Baru-baru ini di Facebook atau di mana saya nonton, anak umur 6 tahun atau 7 tahun, HP-nya itu datanya habis. Lalu dia bilangnya, aku mau minggat. Dia sediakan semua, pakai apa itu, pakaiannya apa semua taruh. Dia bawa ransel, dia mau minggat. Ditanya mau kemana? Mau minggat, kenapa? Mamaku nggak belikan pulsanya. Mamanya, tapi kita aja orang-orang dari sana. Nak, kamu bawa pakaian apa aja, diperiksa tasnya. Ada mainan, ada jaket, ada topi, ada. Ditanya mau minggat aku. Mama nggak kasih aku pulsa, aku mau minggat saja. Anak kecil. Karenanya pulsa mau minggat. Aneh. Karena bagi anak kecil, mengasihi itu harus memberikan semuanya. Bagi anak kecil mengasihi itu harus hadir semuanya. Bagi anak kecil mengasihi itu harus melengkapi semuanya. Tetapi bagi kita orang-orang dewasa harus mengasihi bukan karena sekedar kita dipenuhi, bukan. Tetapi
Tetapi lebih daripada itu, mengasihi bagaimana kehadiran kita terhadap mendidik anak kita. Kehadiran kita, bagaimana kita menasihati anak kita. Nah, hidup harus baik. Engkau kalau punya pacar harus baik. Engkau kehidupan harus baik. Engkau harus sering ke gereja, nak. Nah, kenapa engkau tidak ke gereja? Nah, kenapa engkau tidak berdoa? Engkau harus mencari Tuhan. Engkau harus mencari Tuhan dulu. Sebelum engkau pergi, engkau harus mencari Tuhan. Membimbing, mengarahkan anak untuk rajin ke gereja, untuk mencari Tuhan. Lebih daripada harta yang kita berikan. Kadang kita mengasihi, memberikan segalanya. Tidak. Anak menuntut segalanya. Kadang kasih menuntut untuk hadir terus. Tidak juga. Paulus punya visi dalam hidupnya dia. Bagaimana orang-orang yang di luar sana akhirnya bisa mengenal Kristus. Kadang kita terlalu jauh berpikir, untuk saya nanti kaya seakan seperti ini. Seorang anak ditanya, nah, kalau kamu besar mau jadi apa? Dia bilang, saya mau jadi orang kaya. Kenapa kamu jadi orang kaya? Supaya saya bisa menolong banyak orang. Lalu bapaknya tanya, nah, kalau kamu nggak jadi orang kaya, kamu apakah tidak bisa menolong banyak orang? Nggak bisa, Bapak. Hanya dengan uang kaya kita bisa menolong banyak orang. Bapaknya tanya lagi, nah, kalau kamu nggak jadi kaya, apakah kamu tidak bisa menolong banyak orang? Nggak bisa, harus kaya kita gini. Bapak akhirnya tanya, seandainya kamu tidak menjadi kaya, apa yang bisa kamu lakukan? Seandainya kamu tidak menjadi kaya, nak, apa yang kamu lakukan? Anaknya diam. Dan anaknya berkata, Pak, kalau saya tidak kaya, lebih baik saya mati saja. Kenapa, nak? Kenapa? Ya, kalau dengan kaya bisa pergi kemana saja. Bisa apa saja. Pintar anak ini. Pintar. Bisa ke sana ke sini. Bisa kemana-mana. Bisa. Kalau nggak kaya lebih baik mati saja. Anak kecil ditanya sebenarnya. Kadang kita seperti anak kecil ini. Kita selalu berandai-andai. Kita selalu berpikir-pikir yang luar, yang lebih tinggi lagi. Oh, kalau saya punya ini, saya akan bisa lakukan ini. Kalau saya punya ini, kalau tidak seperti ini, saya tidak bisa seperti ini. Seperti halnya di dalam kehidupan kita. Kita bagian hidup kita dalam misi bagaimana Tuhan menggerakkan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah melihat kita waktu kaya. Tuhan tidak pernah melihat kita waktu miskin. Tetapi Tuhan melihat apakah yang kita lakukan, apakah yang kita lakukan dalam kehidupan kita, apakah yang kita lakukan waktu kita hidup, apakah yang kita lakukan waktu kita masih muda, apakah kita menyanyiakan hidup kita untuk kita berfoya-foya, apakah kita menyanyiakan hidup kita dengan pacaran sembarangan, apakah kita menyanyiakan hidup kita dengan harta kita makan seenaknya, makan sepuasnya, kita tidak pernah memperhatikan orang lain. Itu juga bukan kehidupan Kristen. Artinya, misi Tuhan harus hidup dalam kasih. Engkau tidak bisa ngomong besar kalau engkau tidak mulai dengan kasih. Engkau tidak bisa ngomong banyak kalau hatimu tidak mengasihi. Kalau engkau membiarkan anakmu di dalam kekacauan, engkau juga tidak mengasihi Tuhan. Kalau engkau tidak berani menegur anakmu dalam kekacauan, engkau juga tidak mengasihi Tuhan. Kalau engkau tidak berani menegur anakmu waktu anakmu pulang terlalu malam, engkau juga tidak mengasihi Tuhan. Waktu engkau tidak berani menegur anakmu dalam jalan yang salah, engkau juga tidak mengasihi Tuhan. Dan kalau orang tidak berani mengasihi Tuhan, orang tidak bisa hidup di dalam misinya Tuhan. Orang yang hidup di dalam misinya Tuhan,
Hidup di dalam misinya Tuhan, orang harus mengasihi Tuhan. Karena dengan mengasihi Tuhan dia akan banyak bisa bergerak. Dengan mengasihi Tuhan dia banyak dapat dia lakukan. Karena kalau dia mengasihi Tuhan, maka dia akan hidup di dalam kebenaran. Maka dia akan tahu hidupnya untuk apa. Maka akan dia tahu ukuran hidupnya untuk apa. Anak-anak muda, kalau hatimu untuk Tuhan, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan tahu hidup saya untuk apa. Orang tua, kalau engkau tahu tentang mengasihi Tuhan, engkau akan tahu anak saya seperti apa. Hidup di dalam kasih supaya misinya Tuhan berjalan dalam kehidupan. Yang kedua, hidup dalam berbuah artinya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana harus kupilih? Aku tidak tahu. Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu, aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Filipi pasal 1 ayat 22, Paulus mau bicara kepada jemaat Filipi. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi. Rasul Paulus hidupnya bukan hanya sekedar dia mengasihi Tuhan. Dia katakan, semua yang di belakangku aku tinggalkan. Saya sudah sering katakan, yang di belakangnya Rasul Paulus itu apa? Nama baik, kekayaan, kepintaran, kedudukan. Bahkan dia berkata, aku dari suku Benyamin, keturunan raja pertama Israel. Tetapi Paulus katakan semuanya itu sampah, semuanya aku tinggal. Supaya apa? Supaya saya tidak menjadi sombong, supaya hidup saya itu bisa bekerja, memberikan buah. Kalau Paulus sekarang ini ada, nggak ada orang lebih hebat daripada Paulus. Kalau Paulus ada, semua pendeta-pendeta yang terkenal itu akan malu berbicara dengan Paulus, orang hebat. Tetapi semuanya ditinggal. Kalau pendeta sekarang nggak mau, Pak, ditinggal. Masih hidup dalam dunia ini, Pak. Masih butuh jalan-jalan ke Israel. Masih dulu jalan-jalan ke Eropa, nanti di Facebook, di WA. Bro, OTW Israel, bro. Nanti dengan anak, mantu, cucu makan di KFC. Bro, selamat ulang tahun buat anak saya. Di story WA-nya, di Facebook-nya makan di KFC. Dalam hati saya, berarti kamu hanya makannya sekali saja, tidak sering makan. Ada yang Starbucks, minum kopi Starbucks. Ngopi gitu. Dalam hati saya, berarti kamu ngopi di Starbucks baru pertama kali. Karena kamu posting. Kalau berkali-kali kamu nggak akan posting. Kamu baru sekali di situ. Ada orang tanya kepada saya, Pak, kadang-kadang kalau istri saya lihat pendeta posting-posting itu saya dagdikduk, Pak. Kenapa? Karena istri saya minta. Makanan KFC itu seperti apa? Bikin hati seperti apa sih? Ada yang tanya istri, itu kok posting Starbucks itu seperti apa? Beli aja dong. Pak, kapan-kapan. Lalu dia tanya, Pak, Starbucks itu kopi di situ harganya 40.000, Pak. Saya bilang, hah? 40.000? Kadang 45. Roti kecil di sana harganya. Bawa aja di mana? Nasi kucing aja. Berdua cuma 11.000. Saya makan sama Bram nasi kucing berdua 13.000. Sudah dengan teh, sudah dengan minum, dan berdua 13.000. Nasi kucing kenyang. Hidup kita bukan untuk itu. Nah. Banyak orang punya konsep yang salah. Hidup berbuah itu bukan soal pamer. Kehidupan yang berbuah, Paulus katakan, tetapi bagi aku, bagi kamu adalah, aku adalah rasul sebab hidupmu adalah
Dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Hidupnya berbuah, hidupnya bertindak. Kehidupan kita yang bervisi, yang ada misi kepada Tuhan. Kehidupan kita harus berbuah. Kehidupan kita harus ada hasilnya. Kehidupan kita tidak ada hasilnya. Kehidupan kita mati. Misi kita mati. Ayo suarakan, saya bukan pendeta. Bagaimana saya bertindak dalam kehidupan keluarga? Misinya Tuhan berjalan. Saya bukan aktivis gereja bagaimana. Banyak, Pak. Banyak itu. Dengan engkau mendidik anakmu dalam jalan Tuhan, engkau adalah orang yang sudah menjadi rasul dalam hidup. Engkau bisa berkata, nak, kalau mamamu nggak keras, papamu nggak keras, engkau tidak akan jadi orang hebat. Nah, kalau mama papamu tidak mempersembahkan hidup ini, tidak takut dengan Tuhan, tidak berserah kepada Tuhan, tidak berdoa kepada Tuhan, hidupmu bisa kacau, nak. Papa mamamu berdoa, menangis, mencari misinya Tuhan untuk anak saya, misinya Tuhan untuk keluarga saya, misinya Tuhan supaya istri saya diberkati, suami saya diberkati, anak saya diberkati, maka supaya kehidupan ini berbuah, saya percaya kepada Tuhan, saya bertindak atas hidup saya mencari Tuhan sungguh-sungguh supaya kehidupan rumah tangga saya berbuah. Kalau rumah tangga saya berbuah, rumah saya tangga saya baik, maka saya bisa bertindak untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Seorang istri pendeta bertanya kepada sesama istri pendeta, Ibu, kalau di rumah itu bapak itu suka baca Alkitab enggak? Ya enggak lah, sudah pintar masa baca Alkitab. Maksudnya baca Alkitab bersama dengan keluarga, bagaimana. Sudah minum kopi, duduk, ngobrol, sudah. Oh gitu. Ibu satu tanya, kalau suami ibu sama. Kalau hatinya lagi enak, ya kita berdoa, baca Alkitab. Tapi kalau enggak, ya enggak. Biasa saja. Terus ibu pendeta yang tanya tadi, kenapa kok kelihatannya ibu lebih diberkati daripada saya? Ini diskusi dua. Kenapa? Lalu ibu pendeta yang ditanya bilang gini, Ibu, memang suami saya jarang berdoa bersama. Tetapi saya yang selalu mengingatkan terhadap suami dan anak-anak saya untuk hidup bersama. Mulut saya, gerakan saya selalu irama di dalam. Kalau anak-anak lagi ngobrol kayak gini, dia ambil gitar, anaknya suruh gitar, ya kita baca Alkitab, kita berdoa. Nanti pada lupa. Kalau anaknya pergi kemana ke sini, biasanya dia suruh suaminya sini berdoa untuk suami, untuk anakmu pergi. Biasanya bapak pendeta. Ibu pendeta satu bilang, kalau bapaknya nggak berdoa ya sudah, saya biarkan aja anak saya pergi. Kalau bapaknya nggak berdoa, saya biar aja. Kan dia kepala keluarga, jadi dia ingatkan saja. Ya kalau dia ingatkan, dia ingat saya nggak pernah mengingatkan. Kehidupan kita sering tidak berbuah karena bergantung dengan orang. Kalau istri saya ngajak saya berdoa, saya akan berdoa. Kalau suami saya ngajak saya berdoa, akan berdoa. Maka semua anak saya berdoa. Kalau apa-apa saya nggak ngajak saya berdoa, saya tidak berdoa, biar saja. Kalau anak saya tidak ngajak berdoa, tidak berdoa. Kalau tidak melakukan apa-apa, saya diam.
Tetapi Ibu Pendeta satu ini berkati karena dia bertindak. Dia punya inisiatif, situasi, kondisi. Siapa yang punya inisiatif atas kehidupannya, maka dia akan menghasilkan buah, maka dia akan menghasilkan berkat. Sering sekali dalam kehidupan kita, kita bergantung dengan tetangga kita bergantung dengan istri kita bergantung dengan suami kita. Orang anak-anak sering bergantung kepada orang tua. Kalau orang tua saya tidak berdoa, saya tidak berdoa. Kalau orang tua saya tidak melakukan apa, saya diam. Maka kehidupannya tidak akan berbuah. Tetapi kalau engkau melakukan untuk pekerjaan Tuhan, engkau tidak bosan-bosannya, engkau nasihatkan untuk hidup di dalam misi mencari Tuhan, maka engkau akan menghasilkan buah untuk keluarga. Kalau engkau ingin punya misi untuk anakmu bahagia, anakmu diberkati, keluargamu diberkati. Kalau engkau ingin kehidupan itu berbuah, walaupun Paulus seorang rasul, tetapi engkau bisa menjadi rasul dalam rumah tanggamu. Engkau bisa menjadi rasul dalam kehidupan rumah tanggamu. Dan kehidupan rumah tanggamu juga menjadi kehidupan yang berbuah. Masalahnya kadang kita bergantung kepada satu dengan yang lain. Masalahnya kadang kita bergantung dengan orang lain. Anak bergantung kepada orang tuanya. Orang anak istri bergantung kepada suaminya. Biar aja suami saya kalau nggak ngajak berdoa, biar aja. Biar aja. Harusnya saling mengingatkan. Biar aja nggak berdoa, biar aja. Istrinya, suaminya, kenapa kamu nggak mengingatkan untuk berdoa gini. Saling menyalahkan. Saudara Tuhan, kehidupan kita adalah sebuah misi. Misi itu apa? Pada akhirnya kita hidup di jalan kemuliaan Tuhan. Selama kita hidup dalam dunia ini, sebelum kita masuk liang kubur, hidup kita adalah misi. Untuk keluargamu, untuk pelayanan. Kalau saya mau misi untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan bagaimana bisa menjadi berkembang. Apa kesenangan saya? Tidak ada yang perlu dibanggakan dalam keluarga. Engkau punya kekayaan, kalau engkau tidak melakukan pekerjaan Tuhan, engkau juga enggak. Kalau engkau diberkati tapi engkau tidak melakukan pekerjaan Tuhan sebagai seorang pendeta, engkau juga tidak dimuliakan. Kalau engkau seorang pendeta, engkau kaya sendiri, tetapi banyak orang-orang dalam pekerjaan Tuhan yang perlu dibantu, engkau juga tidak enak hidupnya. Saya mau cerita dikira menjadi sombong nanti ya. Tetapi bukan selalu orang tanya kepada saya. Pak Yuswa itu umurnya sudah 52 tahun. Tetapi nggak seperti umur 30-an. Orang tanya, Pak Yuswa apa resepnya? Saya mau ngomong apa? Saya mau ngomong cerita. Yang mulu-mulu juga susah juga. Saya bilang, pokoknya bahagia. Saya bilang itu. Bagaimana? Kamu nggak menyimpan dendam, nggak menyimpan kebencian, kamu nggak suka pamer, kamu suka menolong orang, kamu suka membantu orang. Jadi hidup saya ini, setahu saya tidak untuk diri saya sendiri. Kalau ada orang nggak punya uang, saya juga ikut sedih, dia sedih, saya juga sedih. Bagaimana bisa menolong? Kalau ada hamba Tuhan, Pak, tolong ini Pak, saya juga sedih. Tuhan, saya nggak bisa menolong, bagaimana? Akhirnya saya berusaha bagaimana bisa menolong hamba Tuhan. Kalau mau perlu sekali saya. Kalau ada uang langsung saya udahin. Kalau nggak ada, Tuhan bagaimana bisa menolong? Supaya dia bisa bahagia, saya juga bahagia. Sebenarnya kalau saudara menolong orang, yang bahagia siapa? Orang yang ditolong atau saudara? Yang bahagia saya, kita yang menolong. Kalau saudara bisa menolong orang, yang bahagia bukan orang itu nikmati sudah. Tetapi yang bahagia itu kita. Kalau kita bisa menolong orang, yang bahagia bukan orang yang bahagia. Maka saya bilang, ya pokoknya jangan menyemat dan terima. Pokoknya ya jalani aja lah. Jangan terpaku dengan hal yang saya harus punya ini, harus ini.
Harus ini, harus ini. Kalau nggak punya, diem. Kalau punya, beli. Kalau nggak punya, diem. Saya bilang gitu. Kalau nggak punya, diem. Kalau nggak punya, pengen beli, jangan diusaha-usahakan. Akhirnya pinjam, hutang sana, hutang sini. Ini. Jadi masalah itu. Nggak, kemarin saya tutupin satu cerita. Kemarin jam 10. Ini kejadian. Waktu saya bayar ke Alfam. Seorang ibu belanja. Dia bayar mau pakai. Kemarin kejadiannya hari Sabtu itu. Karena saya belikan tiket. Ada anak yang ketipu di Alor sana itu mau beli lewat Facebook. Ketipu. Jadi saya harus belikan tiket. Pak tolong belikan, nanti uangnya diganti. Ditransfer. Oke ya belikan. Terus ibu itu belanja. Bawa mobil. Kuncinya kan gaya kalau seorang ibu kuncinya ditenteng di sini ya. Gaya kuncinya dilihatkan itu kan. Mobilnya bagus, kuncinya ditenteng. Pegang dompetnya. Terus dia belanja ngambil sama. Terus dia mau bayar pakai kartu BCA-nya dia. Gas. Ibu mungkin ini nggak ada uangnya, ibu mungkin saldonya mungkin nggak ada ibu. Dia telepon suami. Mas, saldoku kok rano piye? Duit rano ki ngisin-ngisin kowe. Bocorane duit ngono. Ini lagi ini aku di Alfa mau beli ini belanja gini. Ya kok kamu nggak punya uang kenapa ke sana? Lo kamu bocor kasih pulsa ke ATM-nya diisi ngono. Ngisin ke uang. Karena rasa malunya dia dengan pegawai itu. Dia mukanya anaknya jalannya, anaknya sedang ambil es krim gitu. Untung belum dibuka es krimnya itu ya. Balik gimana? Aduh. Ya kalau nggak punya, ya jangan beli ambil mikir dulu dong. Asal mikir ayo ngambil. Ya ngukur itu. Ya kalau nggak punya jangan berharap. Nikmati aja hidup ini. Apa adanya semampunya. Ya kalau kamu nggak bisa targetkan beli lipstik yang baru, baju yang baru, ya nikmati baju yang ada di format bagaimana supaya ini. Kalau lipstiknya nggak bisa, satu pakai warna pink, satu pakai warna hijau atau bagaimana. Ya nggak apa-apa. Kan sekali-sekali hidup ini kadang aneh itu kadang cantik. Kadang ada yang polos-polos, aneh itu kadang cantik. Coba aja lihat itu yang peragawati. Pakai rambut gini juga. Orang bilang hebat. Menurut saya juga jelek, tapi menurut penilai hebat. Pakai baju kurang-kurang. Menurut mereka hebat, menurut saya nggak hebat gitu. Kadang-kadang yang anak-anak itu dikira hebat gitu. Makanya ibu-ibu, ibunya pakai satu ada sandalnya warna biru, satu warna hijau juga nggak masalah gitu kan. Lipstiknya satu warna biru, satu warna hitam juga nggak masalah. Ya kurang Pak, ya separuh pakai 3 juga nggak apa-apa. Warna-warni juga nggak apa-apa. Bahkan ada lipstik yang warni-warni itu. Sini warna hijau, warna apa saya lihat gitu. Nggak masalah gitu. Nggak usah dipaksakan harus beli harus. Nggak baik. Hidup kita ini adalah sebuah perjalanan misi. Oleh sebab itu kita harus hidup di dalam kasih. Kasih kita kepada Tuhan. Harus kita tunjukkan kasih kita kepada keluarga kita. Mengasihi orang-orang sekeliling kita. Mengasihi anak kita, mengasihi istri kita. Kita harus mengasihi mereka seperti Kristus mengasihi kita. Hidup kita dalam perjalanan misi. Hidup kita harus berbuah, bertindak. Kita harus memberikan teladan, kita harus saling mengingatkan untuk kehidupan kita berbuah. Tidak harus bergantung kepada orang lain. Kadang kita harus mengingatkan keluarga kita untuk berdoa bersama. Kita mengingatkan istri kita untuk berdoa bersama. Kita mengingatkan suami kita untuk berdoa bersama. Kita mengingatkan anak kita. Anak mengingatkan orang tua. Istri mengingatkan suami, mengingatkan anak. Kapan kita berdoa, kapan kita baca Alkitab. Supaya kehidupan kita saling mendukung. Akhirnya kita menjadi berbuah lebat seperti Paulus mendidik anak-anaknya bekerja bersama-sama, akhirnya buahnya menjadi lebat. Kalau kehidupan adalah sebuah misi, jalanilah dengan kasih. Jalanilah hidupmu dengan berbuah, nggak usah jauh-jauh. Didiklah anakmu dalam jalan Tuhan. Didiklah anakmu dalam jalan Tuhan. Kalau engkau bisa mendidik anakmu dalam jalan Tuhan,
maka engkau melihat hidupmu penuh berbuah. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebenaran-Mu. Dan kebenaran-Mu menjadi kebenaran hidup bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukur. Amin. Itu saudara, kita akan sama-sama berdoa mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.